romantisnya Allah. Jadi kalau kita buka media sosial, itu lagu-lagu kadang di TikTok, ya enggak? Iya. Kemudian itu sering muncul tuh lagi apa? Kita bikin romantis. Iya. Terus apa enggak? Kita Sedikit, bikin iya. romantis. Makin bikin romantis. Dari mata jatuh ke hati, hatinya jatuh, kan seperti itu. Jadi kita definisi romantis bagi kita selaku hamba, selaku manusia, kita beranggapan substansinya bahasanya perasaan, gitu kan. Romantis itu adalah suatu perasaan, balasan perasaan, wujud dari perasaan kasih dan sayang. Oke, itu antara manusia dengan manusia. Tapi ada enggak keromantisan antara hamba dengan Allah dan sebaliknya keromantisan antara Allah dengan hambanya? Nah, jadi Mbak Mela, Allah itu maha romantis. Tergantung kepada kita. Kita merasakan atau tidak Allah itu begitu romantisnya dengan kita. Nah, kenapa? Mungkin selama hidup kita pengen merasakan romantis itu dari manusia. Ketika kita tidak mendapatkan, kita kecewa. Tetapi ketika romantis itu kita harapkan dari Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, seperti itu. Begitu bentuk romantisnya Allah. Jadi apa sih bahasanya yang lebih simpel? Jadi bahasa yang simpel romantis ini adalah dekat, qarib. Jadi Allah itu sangat-sangat dekat dengan hambanya. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 16 pada ujungnya, apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguhnya kata Allah, kami itu sangatlah dekat kepada hambaku, malah lebih dekat jika dibandingkan dengan urat leher yang ada pada diri manusia. Nah tuh, jadi setiap manusia, setiap insan ini yang terdekat dengan kita itu kalau di dalam tubuh ya, yang ruh kita itu yang paling dekat adalah urat leher kita, ya kan? Coba Mbak Mela, kalau kita nggak punya urat leher, apa yang terjadi? Kan ya, daya, mati ya, wafat ya. Tapi itu Allah bilang, Allah janji dalam Al-Quran. Allah itu kan Allah itu adalah zat yang maha menepati janji. Aku dekat ya hambaku, kata Allah. Itu dia, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya aku itu, kata Allah, romantisnya. Nah, itu bahasa yang gimana ya? Sahdu gitu kan? Iya. Romantisnya aku itu ya Allah, ya hambaku, aku dekat. Nah, dekatnya gimana? Apa yang dekat pada dirimu? Yang dekat pada dirimu adalah urat nadimu. Ketika urat nadimu berhenti berdetak, ketika jantung berhenti berdenyut, maka engkau hilang. Terpisahlah antara jasadmu dan rohmu. Tetapi aku tidak, kata Allah. Aku sangat dekat dengan dirimu, malah lebih dekat daripada urat lehermu. Aku lebih dekat dengan dirimu, bahkan lebih dekat dengan detak jantungmu. Aku lebih dekat denganmu, aku lebih romantis denganmu, kata Allah. Malah romantisku itu lebih dekat, lebih romantis jika dibandingkan dengan urat nadi, detak nadimu. Seperti itu, Allah itu dekat dengan kita. Kemudian kita sebagai manusia, Mbak Mela dan ibu bapak pendengar yang berbahagia, saya mengajak diri saya dan kita semua supaya kita bisa menyambut keromantisan Allah dan kita bisa membalas walaupun Allah tidak menginginkan itu. Mungkin engkau dekat dengan aku akan dekat, kata Allah. Tidak pun engkau dekat padaku, aku akan menunggumu. Nah, begitu romantisnya Allah. Jadi di sini perbincangan kita, dialog saya mengajak diri saya dan kita semua supaya kita betul-betul bisa romantis, bisa dekat kepada Sang Pencipta kita. Kemudian yang terdekat dengan kita tuh Mbak Mela, apa yang dekat dengan kita selain yang menempel yang ada di tubuh kita, di luar kita?
bayangan kita. Oke, baik ya, bayangan itu akan muncul ketika mulai siang ya, masuk siang sampai ke matahari sebelum dia oke. Itu dekat. Kalau kita pada siang hari kita berdiri di luar di halaman gitu kan, otomatis kita akan melihat kemana kita pergi bayangan ikut. Kemana kita pergi bayangan ikut. Kita berdiri bayangan berdiri. Kita duduk bayangan duduk. Ya kan? Kita jongkok dia pun jongkok. Jadi kemanapun kita pergi bayangan kita akan selalu ada. Ya. Tapi ketika mulai masuk senja, mulai masuk sore hari, bahkan mulai masuk malam, bayangan pun yang terdekat dengan kita akan meninggalkan kita. Iya. Betul. Tetapi bagaimana dengan Allah? Sedangkan bayangan kita saja, itu bayangan itu muncul dikarenakan kita loh. Kalau kita nggak berdiri di tengah hari, misalnya di siang hari di halaman rumah, kita tetap di rumah, bayangan itu nggak keluar. Tapi kita di luar, maka bayangan itu akan muncul. Bayangan itu adalah dari kita, kan pancaran diri kita. Begitu dekat bayangan itu dengan kita. Tetapi ketika mulai sore, mulai senja, makan malam, bayangan itu juga meninggalkan kita. Nah seperti itu. Berarti bayangan kita juga tidak seromantis itu. Bayangan itu juga tidak seromantis itu. Tetapi Allah tidak, Mbak Mela. Allah itu tidak. Allah itu berada dengan kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan bercahaya. Ketika bayangan kita kan ketika bercahaya, berarti ada cahaya pada siang hari, itu maksudnya. Ketika engkau hambaku berada dalam cahaya di siang hari, aku ada, kata Allah. Aku ada, aku dekat. Pun kata Allah, ketika pada malam hari dalam kegelapan, cahayamu meninggalkanmu, kata Allah, aku tidak. Aku ada. Aku ada. Aku selalu untukmu. Seperti itu kata Allah. Itu romantisnya Allah lah. Itu romantisnya Allah. Kemudian apalagi kata Allah, begitu dekatnya aku dengan engkau. Jadi gimana kitanya? Ada enggak kira-kira perasaan seperti itu yang kita miliki untuk Allah? Nah, jadi gimana? Mbak Mela mau tahu enggak kira-kira seromantis apa sih Allah itu? Mau? Jadi kata Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Sesungguhnya aku itu tergantung kepada prasangkaan hambaku. Jadi Allah tuh bilang aku itu tergantung prasangkaan hambaku. Kalau engkau, kata Allah, kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, artinya seperti ini. Kalau engkau mendekati aku, kata Allah, maka aku akan lebih dekat kepadanya. Jikalau hambaku itu berlari mengejarku, kata Allah, bila hambaku itu dekat berjalan kepadaku, kata Allah, maka aku akan berlari mengejarnya. Ketika hambaku meminta sesuatu kepadaku, tanpa dia minta pun sudah kuberikan. Nikmat, ya kan? Mungkin kita lupa, dia nikmat sehat, rezeki itu kan, itulah manusia. Kita bergampan bahasanya rezeki itu ya duit. Rezeki itu hanya berbentuk materi, tetapi tidak semua rezeki itu berbentuk materi. Ketika kita bisa berada di sini, itu rezeki dari Allah. Ya kan? Rezeki dari Allah. Ketika kita bisa senyum, kita memberikan sedekah kepada sesama. Jadi artinya juga sedekah itu tidaklah mesti materi. Ya kan? Dia umum, ketika kita senyum adalah sedekah yang termurah, tetapi itu bisa membahagiakan kita. Ya seperti itu. Nah itu bentuk keromantisan Allah. Ketika kita jalan ingin mendekati Allah, tapi Allah tidak, Allah berlari, aku mengejar. Kalau engkau hambaku, kata Allah, engkau menyebut namaku, maka aku akan menyebut namamu di tempat yang istimewa, kata Allah. Hanya menyebut nama Allah, gitu kan. Nah, istilahnya Allah begitu dekat dengan kita, maka betul Allah berjanji bahasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
sanggup aku adalah yang paling dekat denganmu dibandingkan urat lehermu, sampai ketika kita betul-betul betul-betul wafat, maka Allah berhenti di situ. Tetapi nanti kita kembalikan lagi, kita bangkit lagi, ketemu lagi untuk mempertanggungjawabkannya. Kemudian juga kata Allah, ya Muhammad, kata Allah, jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Jadi itu bahasa romantisnya Allah. Muhammad, kata Allah, jika hamba-hambaku datang kepadamu, hambaku bertanya tentang aku, Muhammad, Allah itu mana? Maka jawab cepat bahwasanya aku itu romantis, aku dekat dengan mereka. Artinya ketika hambaku meminta apapun kepadaku, pasti akan aku berikan jawaban itu. Apapun yang diminta oleh hambaku, aku akan mengabulkannya. Itu janji Allah. Tetapi kita berdoa. Jadi yang kedua, gimana sih? Kita tahu Allah begitu romantis dengan kita. Nah, timbal balik. Timbal balik gimana hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah? Yaitu Mbak Mela, doa. Berdoalah hanya kepada Allah. Memintalah hanya kepada Allah. Bermohonlah hanya kepada Allah. Berharap dan hanya berharaplah kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita bermohon kepada yang selain Allah. Jangan sekali-sekali kita berharap kepada selain Allah. Contohnya manusia. Kalau kita berharap kepada manusia atau kita meminta kepada manusia banyak, minta sekali dikasih, minta 2 kali dikasih, kita beri, atau kita minta ada limit bosannya gitu. Benar. Orang ini kok minta terus, kan gitu, capek. Ya kan, orang kok minta terus lah, dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta seperti itu kan. Ketika kita minta kepada sesama manusia itu ada batasnya dan ada timbul kebosanan. Tetapi ketika kita minta kepada Allah, itu tadi dalam keadaan kamu bercahaya pun, maksudnya siang, sehingga sampai waktu malam pun tiba, bayanganmu yang terdekat dengan kamu saja bisa hilang darimu, tapi aku tidak, kata Allah. Aku tetap romantis, aku tidak berubah, kata Allah seperti itu. Mintalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya, kepada Allah. Nah, itu dia kuncinya. Ketika kita meminta kepada manusia, ketika kita berharap kepada manusia, 1, 2, 3 kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Tetapi lama kelamaan, ya kan, namanya berharap ke manusia, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah, belum kita minta saja Allah sudah beri, apalagi ketika kita minta lagi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sudah dijamin ke surganya Allah. Sudah dijamin ke surganya Allah. Berarti udah usah ibadah lagi kan gitu. Udah usah ibadah lagi, orang udah dijanjikan sama Allah, Nabi Muhammad itu nanti juga adalah orang yang penghuni surga itu. Berarti kalau bagi Allah, bagi Nabi itu ya udah usah ibadah banyak, udah usah doa juga, udah dijamin. Nabi saja yang sebegitu sudah dijamin oleh Allah, tetap bahkan lebih ibadahnya dari kita yang hina dina ini gitu loh. Ya kan, tetap berpuasa, kemudian tetap beribadah, berdoa kepada, tetap masih memohon kepada Allah. Lah kita ni apa? Level kita ni di mana loh Mbak Mela? Di mana level kita? Level Nabi tidak, jauh sekali. Kemudian level sahabat sangat juga jauh kita ibadahnya. Kemudian level para sahabat tidak jauh. Level soleh mungkin kita masih sangat jauh. Kenapa kita harus menyombongkan diri? Jadi itu tadi, bagaimana sih bentuk yang keduanya, bagaimana sih bentuk keromantisan kita harusnya juga kepada Allah, takarrub kita kepada Allah, mendekat kita kepada Allah. Yang itu doalah kepada aku, kata Allah, jangan kepada yang lain. Allah itu maha pencemburu, Mbak Bella.
Mintalah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Jangan engkau minta kepada selain aku cemburu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita manusia ini saking bosannya, ya Allah sudah doa tapi Allah tidak ngasih-ngasih, sudah doa, sudah minta, Allah juga tidak ngabul-ngabul. Akhirnya apa? Pergi ke dukun. Kan? Masih ada pergi ke dukun. Nah, pergi ke paranormal. Pergi ke orang pintar. Ini sesungguhnya Mbak Mela, itu kembali lagi ke kitanya loh. Ketika kita meminta selain kepada Allah, kita pergi misalnya, aduh masalah aku udah selesai loh, aduh gimana ini seperti ini, pergi ke paranormal. Nah, orang-orang yang pergi ke paranormal itu berarti secara logikanya adalah orang-orang yang tidak normal. Sepakat? Sepakat. Ketika orang-orang pergi ke orang pintar, tanda kutip, Iya. orang pintar, maka sesungguhnya adalah orang yang bodoh. Kenapa kita ada langsung meminta kepada yang maha pintar? Ya kan, seperti itu. Belum kita minta sudah dikasih. Nah, seperti itu. Jadi itu Mbak Mela, begitu dekatnya, begitu romantisnya Allah bersama kita. Doa tadi. Kemudian kenapa? Karena doa itu di dalam Islam termasuk bagian dari ibadah. Kenapa? Orang yang selalu berdoa, orang yang selalu memohon, orang yang selalu meminta pengharapan hanya kepada Allah, berarti dia itu adalah salah satu wujud daripada penghambaan dirinya. Dia menyangka, dia menyadari bahwa begitu hinanya dia, begitu hinanya kita sebagai manusia. Kita tidak, dia sadar bahwasanya la haula wala quwata. Ya Allah, aku ini sangat hina, manusia yang hina dina. Aku tidak memiliki kekuatan, aku tidak memiliki daya apapun. Illa billah, kecuali kekuatanmu. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku ini manusia hina. Hambamu yang paling hina, yang penuh kemaksiatan, yang penuh dengan dosa, yang penuh kesalahan. Ya Allah, aku tidak punya daya dan upaya. Illa billah, kecuali engkau. Maka memang wajib kita romantis kita kepada Allah, maka mohonlah kepada aku, kata Allah. Sebaliknya Mbak Mela, orang yang tidak berdoa, orang yang tidak ingin menjemput keromantisannya Allah, itu adalah orang yang sombong. Kenapa? Orang-orang yang tidak mau berdoa, berharap, memohon kepada Allah, itu adalah orang yang sombong. Sementara kita ini orangnya yang hina. Apa sih yang kita sombongkan? Harta? Apa kita menjas bahwasanya kita yang paling kaya? Tidak. Ada orang yang lebih kaya dari kita. Itu sejarahnya banyak. Kita mengatakan kita yang paling pintar, Mbak Bella? Tidak juga. Banyak, sangat banyak orang yang lebih pintar daripada kita. Nah, seperti itu. Kita punya kekuasaan? Tidak juga. Ada yang lebih punya kekuasaan dari itu. Artinya apa? Kita ini adalah makhluk Allah yang hina dina, yang penuh begitu banyak dosa. Maka romantislah, jalin hubungan ini. Takarrub kita kepada Allah. Takarrub itu artinya adalah romantis. Jadi orang yang tidak memohon, tidak berdoa sama sekali kepada Allah, itu adalah termasuk orang-orang yang sombong. Kenapa? Dia menyangka bahwasanya dirinya itu bisa berdiri sendiri, bisa hidup sendiri tanpa adanya Allah. Nah, seperti itu. Orang yang tidak berdoa, tidak ingin Allah, berarti dia adalah orang yang sombong. Nah, seperti itu. Jadi kita balik ke tadi, kita bikin romantis. Baik, itu Mbak Mela untuk sementara. Iya, dan juga terkait dengan tema kita ini memang sangat luar biasa. Bahwasanya kita sebagai umat manusia juga harus melakukan hal yang sama juga nih. Kan selain kita berdoa, mungkin ada nggak hal-hal terkhusus untuk membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah? Berarti kan pertanyaannya akan seperti ini. Gimana sih caranya biar kita bisa mendapatkan keromantisan Allah? Kan seperti itu. Simpel sih sebenarnya Mbak Mela. Agama Islam itu betul-betul sangat tidak mempersulit kita, tetapi kita saja yang mempersulit diri. Kita yang sulit diri. Ya sudah, basuh mukamu. Nah, seperti itu. Gampang kan, simpel. Basuh mukamu. Berwudu. Nah, itu dia. Wudu dulu. Wudu. Kemudian
pakai mukena, tutup auratmu, Mm-mm. bangun di sepertiga malam, Mm-mm. berdoalah kepada Allah. Mm-mm. Mbak Mela, Mm-mm. kita gimana rasanya? Pertanyaan tadi, supaya kita merasakan betul-betul Allah itu dekat tak ya? Ada ya. Nah, Allah dekat tak dengan kita? Kita kata Allah tadi, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Mm. Ketika dia merasa dia betul dekat dengan aku, berarti aku betul dekat. Contoh Mbak Mela, Mm. kita tidur Mm-mm. pada malam hari. Mbak Mela mungkin pernah apa tidak? Kira-kira pertengahan malam, jam 2, jam 3, sebelum mulai kita awal tidur tuh tidak ada nyamuk loh. Iya benar. Tiba-tiba ada kan? nyamuk ya. Sekitar jam 2, jam 3 sebelum subuh. Nyiung. Bunyi. Kenapa dia tidak di kaki nyiungnya? Iya harus di telinga gitu. Nah, seperti itu. Semuanya kembali kepada kita. Kan gitu jadinya. Dia pergi, Iya. tidur lagi, nyiung, datang lagi, Mm-mm. seekor nyamuk. Mm-mm. Kalau kita bisa paham, Mm-mm. artinya Allah itu membangunkan kita melalui makhluknya yang lain. Mm-mm. Sungguh berjasa nyamuk itu. Mm-mm. Ngiung, dengan ngiungnya itu Allah tuh manggil, hambaku, bangunlah. Kamu mau minta ampun dah, kata Allah. Mm-mm. Aku akan ngampuni kamu. Mm-mm. Kamu mau tobat dah, kata Allah. Mm-mm. Ya kan, dengan nyiungnya seekor nyamuk. Mm. Hambaku, sayangku, kata Allah, bangun yuk. Kamu mau tobat dak? Aku mau ngampuni, kata Allah. Kamu mau minta sesuatu ndak? Kata Allah. Aku mau ngasih nih. Yuk bangun, kata. Tapi kita cuek. Ya kan? Kita cuek, kita lanjutkan tidur. Nah itu sudah panggilan dari Allah. Tetapi kalau kita merasa Allah itu dekat dengan kita, maka nyiung-nyiung tadi itu, ya Allah bangunin. Itu satu. Yang kedua Mbak Mela, Allah yang bangunin langsung seperti tadi. Kemudian yang kedua kita mohon kepada Allah. Sebelum kita tidur kita istighfar dulu, ya kan? Kita baca-baca doa segala macam, kita mohon, ya Allah bangunin aku jam sekian. Bisa dites loh Mbak Mela. Iya. Ini kita baru bangun tidur kan. Iya. Nanti malam bisa dites. Ya Allah. Atau bangun atau tidak nanti. Tapi ya Allah bangunkan aku jam 3, ya Allah aku pengen tahajud. Pasti Allah bangunkan. Iya. Nah, di situ. Jadi ketika kita merasa gimana sih dekatnya Allah dengan kita, rasanya di dalam hati itu lapang Mbak Mela. Kita diberikan kelapangan. Seruat apapun masalah kita, ya kan, kita berasangka bahwasanya ya Allah beratnya berat gitu kan. Alangkah beratnya ujian ini, alangkah beratnya ini. Tetapi kalau kita merasa Allah itu ada bersama kita, semuanya jadi lapang. Semuanya lapang, pasrah kepada Allah, semuanya lapang. Jadi kelapangan itulah keromantisan yang kita rasakan. Kita tidak punya beban. Nah itu Mbak Mela. Iya. Dan juga sepertinya ada satu WA darinya 085319 sekian darinya hamba Allah di Pondok Tinggi, ingin bertanya sedikit, kalau misalnya kita berbuat kesalahan kepada manusia mungkin kadang bisa dimaafkan atau tidak. Yeah. Tetapi kalau misalnya kita berbuat kesalahan kepada Allah ataupun berbuat maksiat, bagaimana cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah? Astagfirullah. Memang kita seperti tadi, kita adalah makhluk yang hina dina. Kita kadang jauh dari Allah, tetapi Allah itu tidak. Ketika kita berbuat maksiat, apa yang harus kita lakukan? Berarti kalau kita maksiat, kita istilahnya kita beranggapan Allah itu jauh gitu loh, ya kan? Jadi apa yang kita harus kita lakukan supaya kita berbalik kepada Allah? Kita istighfar. Berarti kita tobat kepada Allah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita
kita mohon ampun kepada Allah. Jadi kata Allah, tidak kamu minta ampun saja aku ampuni, kata Allah. Apalagi kamu minta ampun, kata Allah. Seperti itu. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, sebesar apapun dosamu. Itu kata Allah. Seluas apapun kesalahanmu, sebanyak buih di lautan pun engkau berbuat maksiat dan kesalahan. Ketika engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah, aku pasti akan mengampunimu. Pun tidak engkau minta ampun, aku selalu menunggu, kata Allah seperti ini. Kapan ya hambaku datang kepadaku untuk meminta ampun kepada aku? Menunggu. Nah, seperti itu. Allah Maha menerima taubat. Maka kita istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan ngulangi lagi, Mbak Mela. Dengan berbuat yang sama lagi Dengan gitu berbuat ya. yang sama lagi. Tetapi beda dengan manusia, Mbak Mela. Ya kan? Berbeda dengan manusia. Karena kita memang bukan malaikat. Nah, ketika di antara manusia dengan manusia yang lain, tentu kita ada kesalahan, ya kan? Ini namanya manusia, ada khilaf, ada salah, ada dosa juga. Ketika kesalahan antara satu manusia dengan manusia yang lain, misalnya seperti ini, saya ada salah sama Mbak Mela, gitu. Mbak Mela jengkel, Mbak Mela emosi, wajar karena manusiawi, gitu kan. Jadi saya merasa saya bersalah, saya bilang, Mbak Mela, maafin saya yo, kan gitu. Maafin yo Mbak Mela, saya salah, saya nyadar, saya salah kemarin. Mbak Mela tolong yo. Oke, aku maafin, kata Mbak Mela. Ya, kemudian bikin lagi Mbak Mela, bikin lagi. Karena kemarin itu sudah dimaafin Mbak Mela, dia bilang kayak gini, oke deh, aku minta maaf lagi. Mbak Mela, maafin lagi ya, aku salah lagi. Oke, aku maafin, kata Mbak Mela. Kemudian lama-lama bikin lagi. Pasti Mbak Mela mau maafin. Mbak Mela, kalau udah sekian kalinya mungkin kalau manusia nggak mau memaafkan ya. Udah beberapa kali gitu minta maaf ya. Mbak Mela maafin yuk, kemarin aku salah lagi. Kira-kira mau maafin atau tidak? Oke, walaupun dia maafin itu sama manusia, apabila dimaafin, tapi masih ada yang ganjal. memaafkan itu bisa, melupakan itu Tidak. Kita kadang manusianya bilang seperti ini, yang penting aku sudah minta maaf, dia mau minta maaf, dia mau memaafkan. Itu sering dia kan, aku sudah bikin kesalahan, pokoknya aku sudah minta maaf. Dengan Allah saja aku minta ampun diampuni, lah dia manusia nak lebih daripada Tuhan, kan seperti itu bahasa manusianya. Yang penting aku sudah minta maaf, dia mau memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan. Itu kalimat yang salah, Mbak Mela. Coba kita ambil lagi, aku sudah minta maaf, dia mau maafkan atau dia tidak mau memaafkan itu urusan dia dengan Tuhannya, itu salah. Jadi memaafkan, manusia yang mulia itu adalah dia dahulu memberi maaf. Tingkat kemuliaan kita adalah ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, kita memaafkannya. Tetapi ada manusiawinya kita itu 1, 2, 3, 4. Wih, ada juga batas kesabaran gitu kan, seperti itu. Jadi dimaafkan dia atau tidak dimaafkan itu urusannya dia dengan Tuhan. Yang penting aku sudah minta maaf. Tidak bisa seperti itu, Mbak Mela. Dia bisa memaafkan tetapi dia tidak ridho. Kalau dia tidak ridho itu akan jadi hutang. Di akhirat itu akan jadi hutang. Dia tidak ridho. Nah, seperti itu. Jadi apa? Ayolah kita berbaik dengan sesama kita supaya hati kita lapang. Kenapa? Karena kalau kita saling berbaik seperti ini, itu rezeki itu Allah itu akan datang dari arah-arah yang tak kita sangka. Iya, karena kebaikan itu akan mengalirkan rezeki. Ya kan? Ketika tidak baik hubungan kita, rezeki itu kan doa. Kan seperti itu akan mampet. Nah, seperti itu Mbak Mela. Iya. Dan juga waktunya nih. Karena 4 menit lagi kita menuju ke akhir. Mungkin baik Ustazah, karena kita sudah di penghujung acara, di akhir ada yang ingin disampaikan. Silakan Ustazah. Baik. Jadi kembali lagi saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua para pendengar juga, tujuan kita hidup itu ibadah. Tujuan kita hidup itu adalah ibadah. Salah satu ibadahnya itu yaitu tadi
bagaimana kita bisa menyambut keromantisan Allah. Tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahasanya dalam keadaan apapun Allah itu ada bersama kita. Mintalah hanya kepada Allah, bermohonlah hanya kepada Allah, tapi dengan keyakinan. Al-yakinu la yuzalu bisakki, kata Allah. Yakinlah. Kenapa? Keyakinan itu tidak akan bisa dihapus dengan sebuah keraguan. Kalau kita yakin Allah itu dekat dengan kita, Allah akan dekat. Kalau kita yakin apa yang kita harap, kita mohonkan kepada Allah, ya Allah aku mohon, ya Allah mudahkan urusanku, pasti Allah akan memudahkan urusan kita. Tergantung keyakinan kita itu levelnya level apa. Intinya adalah kata kunci pagi ini, subuh ini adalah Allah itu romantis. Tergantung kepada kita, kita ingin menyambut keromantisan Allah atau tidak. Orang yang menyambut keromantisan Allah, dia akan lapang dadanya. Orang yang tidak ingin menyambut keromantisan Allah, maka akan sempitlah dadanya. Usi nafsi wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.